kembali di Teta, Tell About Mathematics. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengerjakan soal math quiz yang sudah di-share pada pamflet berikut ini. Nah, buat kalian penasaran kan sama jawabannya? Yuk, kita kerjain bareng-bareng. Disajikan pada soal, keluarga Teta ingin memberi nama kepada bayi mereka dengan nama yang terdiri atas 3 kata. Salah satu dari ketiga kata tersebut harus berupa Teta, yang boleh ditempatkan sebagai nama pertama atau nama terakhir. Monogram bayi didefinisikan sebagai urutan inisial ketiga kata nama tersebut. Berapa banyak monogram yang mungkin jika huruf-huruf pada monogram tersusun dalam urutan alfabet dan tidak ada huruf yang berulang? Nah, dengan definisi ini, monogram ABT itu valid karena kata Teta terletak di akhir. TYZ itu valid karena kata Teta terletak di awal. TAB tidak valid karena tidak urut alfabet. Yuk kita identifikasi dulu informasi yang penting pada soal ini. Pertama, nama bayi terdiri atas 3 kata. Karena monogram adalah urutan inisial dari ketiga kata tersebut, maka monogram akan terdiri atas 3 huruf. Kedua, salah satu dari ketiga kata tersebut harus berupa Teta, karena inisial dari Teta adalah T. Maka setiap monogram pasti mengandung huruf T. Ketiga, Teta hanya boleh ditempatkan sebagai nama pertama atau nama terakhir. Artinya, huruf T pada monogram hanya bisa berada di posisi pertama atau posisi ketiga, dan tidak bisa berada di posisi kedua. Keempat, huruf-huruf pada monogram harus tersusun menurut urutan alfabet, dan tidak boleh ada huruf yang berulang. Setelah memahami informasi penting tersebut, kita dapat membagi penyelesaian menjadi 2 kasus, yaitu saat T berada di posisi terakhir dan saat T berada di posisi pertama. Kita akan mencoba terlebih dahulu menyelesaikan kasus yang pertama, yaitu ketika T berada di posisi terakhir. Nah, kita akan menulis bentuk monogramnya, yaitu 2 posisi pertama masih belum terisi, sedangkan posisi ketiga adalah T. Karena huruf-huruf harus tersusun menurut urutan alfabet, maka kedua huruf di depan T harus lebih kecil daripada T. Huruf yang lebih kecil daripada T adalah A sampai S. Jumlahnya itu ada 19 huruf. Karena monogram terdiri atas 3 huruf dan 1 hurufnya sudah pasti T, maka kita hanya perlu menentukan 2 huruf lainnya. Dengan kata lain, kita harus memilih 2 huruf dari 19 huruf yang tersedia. Mengapa memilih bukan menyusun? Karena urutan huruf sudah ditentukan oleh syarat alfabet. Misalnya, jika kita memilih huruf A dan B, maka monogram yang valid adalah A, B, T. Bentuk B, A, T tidak memenuhi syarat karena tidak urut alfabet. Jadi, yang penting hanyalah huruf mana yang dipilih sehingga kita menggunakan kombinasi. Banyak cara memilih 2 huruf dari 19 huruf adalah rumusnya itu kombinasi R dari N dengan R sama dengan 2 karena kita memilih 2 huruf, dan N sama dengan 19 karena ada 19 huruf yang bisa dipilih, yaitu A sampai S. Nah, selanjutnya kita substitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus kombinasi dan menjadi kombinasi 2 dari 19 sama dengan 19 faktorial dibagi 2 faktorial dikali faktorial dari 19 dikurang 2. Sama dengan 19 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 17 faktorial. Sama dengan 19 dikali 18 dikali 17 faktorial dibagi 2 dikali 17 faktorial. Sama dengan 19 dikali 18 dibagi 2. Sama dengan 171. Jadi untuk kasus pertama terdapat 171 monogram. Selanjutnya kita akan menyelesaikan untuk kasus yang kedua, yaitu ketika T berada di posisi pertama. Bentuk monogramnya adalah T berada di posisi pertama sedangkan 2 posisi berikutnya masih kosong.
Karena monogram harus tetap urut alfabet, maka kedua huruf setelah T harus lebih besar daripada T. Huruf yang lebih besar daripada T itu adalah U, V, W, X, Y, dan Z. Jumlahnya ada 6 huruf. Sama seperti sebelumnya, karena satu huruf sudah pasti T, maka kita hanya perlu memilih 2 huruf lagi untuk melengkapi monogram. Banyak cara memilih 2 huruf dari 6 huruf adalah menggunakan rumus kombinasi. Dengan R sama dengan 2 dan N sama dengan 6, maka kita akan substitusikan lagi ke dalam rumus kombinasi itu menjadi kombinasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali faktorial dari 6 dikurang 2. Sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 2 dikali 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, jadi untuk kasus kedua terdapat 15 monogram. Terakhir, kita jumlahkan hasil dari kedua kasus tersebut. Untuk kasus yang pertama, kita mendapatkan 171 monogram, sedangkan di kasus yang kedua, kita mendapatkan 15 monogram. Jadi kita jumlahkan menjadi 171 ditambah 15 itu sama dengan 186. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah 186 monogram. Kami ucapkan selamat kepada Kak Naya Arianda sebagai pemenang dari Math Quiz Theta pada edisi bulan Juni. Sampai jumpa lagi di edisi bulan selanjutnya.